Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Berjumpa kembali dengan Miss Sari dalam pelajaran matematika untuk kelas 4. Nah teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, baiknya kita awali dengan membaca basmalah dan doa belajar. Teman-teman ikuti Miss Sari ya. Angkat kedua tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran minggu lalu, yaitu tentang faktor persekutuan dan kelipatan persekutuan. Nah, yang akan kita pelajari minggu ini adalah faktor persekutuan terbesar atau biasa disingkat dengan FPB dan kelipatan persekutuan terkecil atau yang biasa disingkat dengan KPK. Bagaimana cara menentukan FPB dan KPK? Yuk kita pelajari bersama. Kompetensi dasar dari pembelajaran minggu ini adalah menjelaskan dan menentukan faktor persekutuan terbesar FPB dan kelipatan persekutuan terkecil KPK dari dua bilangan. Jadi setelah pembelajaran materi ini, teman-teman diharapkan mampu menjelaskan dan menentukan faktor persekutuan terbesar FPB serta menjelaskan dan menentukan kelipatan persekutuan terkecil atau KPK. Nah, materi yang pertama yang akan kita bahas yaitu FPB atau faktor persekutuan terbesar. Dan materi kedua yang akan kita bahas yaitu KPK atau kelipatan persekutuan terkecil. Ayo kita bahas materi pembelajaran pertama yaitu faktor persekutuan terbesar atau FPB. Masih ingatkah kamu apa yang dimaksud dengan faktor dan faktor persekutuan? Yaps, benar sekali. Faktor adalah bilangan yang habis membagi suatu bilangan. Sedangkan faktor persekutuan adalah faktor-faktor yang sama yang dimiliki oleh 2 atau 3 angka. Dan yang dimaksud dengan FPB adalah faktor yang sama dan paling besar dari semua faktor. Jadi, untuk mencari FPB, kita melihat faktor persekutuan yang paling besar. Nah, bagaimana teman-teman? Sudah terbayang ya bagaimana mencari FPB? Oke, untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh soal berikut. Tentukan FPB dari 6 dan 8. Nah, agar teman-teman bisa menjawab pertanyaan ini, kita lihat langkah-langkah penyelesaiannya yuk. Langkah yang pertama adalah kita mencari faktor dari 6 dan 8 terlebih dahulu. Masih ingat kan bagaimana mencari faktor dari 6 dan 8? Yaps, faktor dari 6 adalah 1, 2, 3, dan 6. Sedangkan faktor dari 8 adalah 1, 2, 4, dan 8. Angka-angka tersebut teman-teman dapatkan dengan cara membagi 6 dan 8 dengan angka-angka tersebut, sehingga mereka terbagi habis. Lalu, langkah kedua yaitu mencari faktor persekutuan dari 6 dan 8.
Faktor persekutuan dari 6 dan 8 bisa ditandai dengan angka yang diwarnai merah, yaitu angka 1 dan angka 2. Jadi, faktor persekutuan dari 6 dan 8 adalah 1 dan 2, yaitu faktor yang sama dari kedua bilangan tersebut. Langkah yang ketiga yang kita cari yaitu FPB-nya atau faktor persekutuan paling besar. Dari angka 1 dan 2, yang paling besar adalah 2. Jadi FPB dari 6 dan 8 adalah 2. Pahamkah teman-teman? Oke, kalau belum paham, Miss Hari berikan contoh berikutnya ya. Perhatikan lagi contoh soal berikut. Tentukan FPB dari 12 dan 18. Langkah-langkah penyelesaiannya sama seperti yang tadi ya. Kita cari yang pertama yaitu faktor dari 12 dan 18. Angka yang bisa membagi habis 12 dan 18 adalah 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Angka yang bisa membagi habis angka 18 yaitu 1, 2, 3, 6, 9, dan 18. Setelah mendapatkan faktor dari 12 dan 18, kita tentukan faktor persekutuannya. Nah, faktor persekutuan atau faktor yang sama dari 12 dan 18 adalah 1, 2, 3, dan 6. Angka tersebut sudah Miss Hari tandai dengan warna merah ya. Nah, setelah itu kita tentukan deh faktor persekutuan terbesar dari 12 dan 18, yaitu yang paling besar adalah angka 6. Sudah lebih paham ya teman-teman? Agar teman-teman lebih memahami, Miss Hari berikan contoh yang terakhir ya. Perhatikan lagi contoh soal berikutnya. Tentukan FPB dari 16 dan 24. Langkah penyelesaian yang sama. Tentukan faktor dari 16 dan 24, yaitu bilangan yang bisa membagi 16 adalah 1, 2, 4, 8, dan 16. Sedangkan bilangan yang dapat membagi habis 24 adalah 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, dan 24. Lalu kita tentukan deh faktor persekutuan dari 16 dan 24, yaitu faktor yang sama yang sudah Miss Hari warnai merah, yaitu 1, 2, 4, dan 8. Nah, FPB dari 16 dan 24 adalah yang paling besar faktor persekutuannya, yaitu angka 8. Nah, bagaimana teman-teman? Mudah bukan menentukan FPB? Jadi, untuk menentukan FPB, teman-teman harus mencari terlebih dahulu faktor dan faktor persekutuannya. Setelah itu, tentukan deh faktor persekutuan yang paling besar dan kita dapatkan FPB-nya. Kalau sudah paham, kita lanjut yuk ke materi berikutnya, yaitu tentang kelipatan persekutuan terkecil atau KPK. Nah, untuk menentukan KPK ini sama dengan faktor persekutuan terbesar atau FPB. Jadi, teman-teman harus tahu terlebih dahulu apakah yang dimaksud dengan kelipatan dan kelipatan persekutuan? Masih ingat kan ya? Kalau kelipatan adalah hasil kali bilangan tersebut dengan bilangan positif. Sedangkan kelipatan persekutuan, kelipatan dari dua bilangan atau lebih
yang memiliki nilai yang sama. Sedangkan kelipatan persekutuan terkecil atau KPK adalah kelipatan yang sama dan terkecil dari beberapa bilangan. Kalau tadi FEB dicari yang terbesarnya yang sama, sedangkan kalau KPK kita cari kelipatannya yang terkecil. Agar teman-teman memahami, perhatikan contoh soal berikut ya. Tentukan KPK dari 2 dan 3. Langkah penyelesaiannya kita cari terlebih dahulu kelipatan dari 2 dan 3. Kelipatan dari 2 adalah 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, dan seterusnya. Lalu kelipatan 3 adalah 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, dan seterusnya. Nah, langkah kedua kita cari kelipatan persekutuan dari 2 dan 3. Kelipatan persekutuan yaitu kelipatan yang sama dari dua bilangan tersebut. Kelipatan yang sama itu sudah Misari beri warna merah ya. Nah, jadi teman-teman bisa lihat kelipatan persekutuan dari 2 dan 3 adalah 6, 12, dan 18. Lalu kelipatan persekutuan terkecil atau KPK-nya dari 2 dan 3 adalah 6 karena 6 paling kecil dibandingkan 12 dan 18. Oke, teman-teman perhatikan contoh soal berikutnya ya agar teman-teman lebih memahami bagaimana mencari KPK. Tentukan KPK dari 5 dan 10. Langkah penyelesaiannya sama. Kita cari terlebih dahulu kelipatan dari 5 dan kelipatan 10. Kelipatan 5 adalah 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, dan seterusnya. Sedangkan kelipatan 10 adalah 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, dan seterusnya. Lalu kita cari kelipatan persekutuannya, yaitu kelipatan yang sama. Di sana sudah Misari tandai yang warna merah ya, yaitu 10, 20, dan 30. Jadi kelipatan persekutuan dari 5 dan 10 adalah 10, 20, dan 30. Lalu kelipatan persekutuan terkecilnya atau KPK-nya dari 5 dan 10 adalah 10 karena 10 yang paling kecil dibandingkan angka 20 dan 30. Nah, teman-teman, sudah paham ya bagaimana mencari FPB dan KPK? Misari beri kesimpulan ya bagaimana kita mencari FPB dan KPK. Tadi untuk mencari FPB, teman-teman langkahnya pertama tentukan dulu faktor, lalu faktor persekutuan. Setelah itu baru kita cari faktor persekutuannya yang paling besar untuk menentukan FPB. Sedangkan untuk menentukan KPK, langkah penyelesaiannya yang pertama tentukan kelipatannya, kemudian kelipatan persekutuannya, baru teman-teman mendapatkan KPK dengan cara mencari kelipatan persekutuan yang paling kecil. Perbedaannya kalau FPB dicari yang paling besar yang sama, kalau KPK dicari yang paling kecil yang sama. Nah,
Mudah ya teman-teman pembelajaran kita hari ini. Minggu depan kita lanjutkan ya dengan cara yang berbeda untuk menentukan FEB dan KPK. Ada 2 cara lagi untuk menentukan FEB dan KPK. Kita lanjut minggu depan ya. Alhamdulillahirrabbilalamin, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Semoga teman-teman memahami pembelajaran yang sudah Misari jelaskan dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Oke, sebelum Misari akhiri pembelajaran hari ini, baiknya kita ucapkan hamdalah dan doa penutup kafaratul majelis. Teman-teman, angkat kedua tangan ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.